Shalom, perkenalkan nama saya Giovanni Aryesetpono, mahasiswa PPG IAKN Ambon, batch 3 tahun 2025. Saya akan melakukan UKIN praktek pembelajaran di kelas pada hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat siang anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai ya. Kembali lagi kita akan sama-sama belajar pada siang hari ini dalam pelajaran mata pelajaran agama dan budi pekerti. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran agama pada siang hari ini? Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat diri kalian masing-masing ya. Walaupun siang-siang tetapi kalian masih tetap memiliki antusias untuk dapat belajar agama pada siang hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kita, Elsa. Silakan Elsa bisa berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar dan kami dari awal kesenangan adalah anugerah juga berkati sergaya yang akan mengajar kami. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Elsa. Oke, kita akan sama-sama belajar hari ini tentang Alkitab adalah suluh langkah hidup kita sebagai orang percaya. Saya akan bertanya kepada kalian, mengapa banyak remaja Kristen yang jarang membaca Alkitab padahal mereka tahu bahwa firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada yang mau memberikan tanggapan mengapa hari-hari ini banyak sekali remaja yang sudah tidak bisa lagi atau jarang lagi membaca firman Tuhan? Mungkin Taro bisa memberikan tanggapannya? Keseringan main game. Ya, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Julio mungkin? Sibuk dengan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan teman-temannya, begitu maksudnya? Ya, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan teman-temannya. Ya, memang hari-hari ini banyak sekali orang sudah jarang untuk membaca atau merenungkan firman Tuhan itu. Mari kita lihat kenapa firman Tuhan itu sangat penting dan apa itu firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Mari kita nonton video berikut ini. Untuk hidup dalam kebenaran, kita membutuhkan Alkitab. Tapi apa itu Alkitab? Alkitab adalah bukan orang Kristen. Alkitab sendiri memiliki makna hukum. Ya, Alkitab adalah kumpulan dari berbagai macam hukum yang dipisahkan menjadi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, setiap buku yang ditulis oleh berbagai macam penulis dengan latar belakang budaya, geografi dan zaman yang berbeda, tapi menceritakan tentang satu kesatuan yang utuh. Tapi ini tentu tidak akan bisa terjadi jika Alkitab tidak dilihat oleh satu pribadi saja. Ya, karena Allah lah dalam semua tulisan di Alkitab. Satu kesatuan narasi tentang kenyataan Allah di setiap generasi manusia. Dan puncak dari kenyataan Allah itu adalah saat lahir juru selamat manusia sesuai yang tertulis di Perjanjian Lama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus menjadi penggenapan Perjanjian Lama, dan inilah yang memisahkan Alkitab menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berita ini disebut kabar baik karena janji Allah sudah digenapi. Semua fakta ini tertulis lengkap secara detail dan spesifik di Alkitab. Yang kitab yang memiliki karakteristik sendiri menjelaskan bagaimana satu kesatuan kita Alkitab secara penulis dan bertanggung jawab pada rencana keselamatan Allah bagi manusia. Selain itu, Alkitab adalah firman Allah yang menjadi alat ukur bagi kita untuk menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, setiap orang percaya seharusnya membaca Alkitab setiap hari supaya menjadi tuntunan hidup kita setiap hari. Oke, jadi dari video pembelajaran kita hari ini, Alkitab itu adalah
firman Allah ya yang diilhamkan oleh Allah kepada setiap penulis untuk menuliskan supaya setiap manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu sangat pentingnya sebagai remaja Kristen atau sebagai anak Tuhan kita membaca Alkitab. Kita membaca firman Tuhan supaya firman Tuhan itulah yang menuntun hidup kita. Alkitab sulu langkah hidupku. Ya, jadi seharusnya sebagai orang percaya, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja Kristen, menjadikan Alkitab itu sulu langkah hidupnya atau menjadi pedoman di dalam kehidupan setiap hari. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita diskusi kelompok sebentar, kita mampu menjelaskan fungsi Alkitab bagi kehidupan umat Kristen, ya. Yang berikutnya setelah kita belajar hari ini, setiap kita mampu menjelaskan jenis-jenis respon manusia terhadap firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah setiap kita mampu termotivasi dan karakter kita terbentuk dan menanamkan rasa cinta terhadap Tuhan melalui firman-Nya, ya. Jadi setiap kalian nanti termotivasi diri kalian untuk bisa mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ada tiga hal yang kita pelajari hari ini. Ada tiga hal. Yang pertama, sejarah terbentuknya Alkitab itu sendiri. Ya, sejarah terbentuknya Alkitab. Dan yang kedua, respon manusia terhadap firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, tentu saja setiap orang berespon. Dalam kelas ini pun firman yang sama, pasti orang memiliki respon yang berbeda. Yang ketiga, Alkitab atau Injil yang mengubahkan hidup manusia. Jadi yang pertama itu adalah sejarah Alkitab. Ya, sejarah Alkitab. Terbentuknya Alkitab dimulai pada abad kedua sebelum Masehi. Ya, Alkitab sebagai kitab suci. Ya, jadi Alkitab sebagai kitab suci dimulai pada abad yang kedua. Abad ke-13, Stephen Langton dibentuk jadi pasal-pasal. Jadi abad ke-13 Stephen ini dia membentuk Alkitab itu menjadi pasal-pasal. Tadinya pada abad kedua itu Alkitab ditulis, tidak ada pasalnya, tidak ada penggalan-penggalannya, tersusun semua seperti itu. Ya, pada abad ke-13 dibuatlah pasal-pasal dan bab yang seperti ada saat ini. Waktu kita membuka Alkitab, ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya, ada bab-babnya di dalam. Ya, itu terbentuk pada abad ke-13. Ya, dan pada abad ke-16, ya, Robert mencetaknya menjadi buku, mencetaknya menjadi Alkitab, ya. Dan sampai hari ini salinan tertua Alkitab berupa perkamen, ya. Perkamen itu adalah kulit binatang, ya. Dari abad ke-4 disimpan di perpustakaan di Vatikan, ya. Jadi kalau kalian punya waktu, kalian punya kesempatan jalan-jalan di Vatikan, bolehlah pergi lihat, ya, Alkitab salinan tertua yang ada di sana, ya. Jadi tahun 1455 Alkitab pertama dicetak menggunakan mesin yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg, ya. Jadi sampai hari ini yang kita pegang hari ini. Sebelum Alkitab dicetak, ya, ternyata anak-anakku, sebelum Alkitab itu dicetak seperti sekarang, isi kitab, ya, ditulis lembaran-lembaran papirus dan perkamen, dan semua isi Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi dulunya Alkitab itu tidak seperti ini. Alkitab itu seperti ada gambar di atas, ya, dari tumbuh-tumbuhan atau papirus. Papirus itu adalah kertas, ya, yang dari tumbuh-tumbuhan, dan perkamen adalah kulit binatang. Disitulah ditulis ayat-ayat suci Alkitab. Apa itu perkamen? Perkamen? Ada yang bisa? Apa itu perkamen?
Giovanni, apa itu perkamen? Iya, ya terbuat dari kulit binatang. Kalau papirus, apa itu papirus, Tesia? Terbuat dari tumbuhan, ya. Jadi salinan Alkitab yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan disebut papirus, sedangkan salinan Alkitab yang tertulis dari kulit binatang disebut dengan perkamen. Ya. Nasihat Paulus kepada Timotius, ya. Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus, ya. Dia menasihatkannya dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Paulus katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Jadi Paulus menasihatkan kepada Timotius, Timotius, ya, baca kok itu firman Tuhan, baca itu kitab suci dari kecil, ya, supaya itu akan menuntun engkau dalam keselamatan dan imanmu. Dan Paulus katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Pertama, ada di atas, apa? Mengajar, apa lagi? Menyatakan kesalahan, apa lagi? Memperbaiki kelakuan, apa lagi? Apa lagi? Sudah tidak ada. Sudah habis kita, ya. Jadi firman Tuhan itu berguna memperbaiki kelakuan, salah satunya, ya, menyatakan kebenaran. Oleh karena itu sangat penting kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di sini, di dalam kelas ini, apakah ada yang punya saat teduh sendiri setiap hari? Angkat tangan. Yang punya saat teduh setiap hari. Angkat tangan. Atau yang masih bolong-bolong angkat tangan. Yang bolong-bolong angkat tangan. Wah, masih bolong-bolong. Ternyata memang betul, ya, bahwa hari-hari ini masih banyak orang baca dan renungkan firman Tuhan masih bolong-bolong. Tetapi tepuk tangan buat kalian, ya. Tepuk tangan buat diri kalian, walaupun masih bolong-bolong tapi tetap ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi mulai hari ini kalian belajar untuk tidak bolong-bolong lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 4 respon manusia pada saat mendengarkan firman. Yang pertama responnya apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Iya, jadi ternyata ada respon manusia ketika mendengarkan firman. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ada tanah, ya, perumpamaan bahwa firman itu seperti tanah. Ya, dikatakan firman itu seperti tanah. Waktu seorang penabur dia menaburkan firman itu, ternyata firman itu, benih firman Tuhan itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Waktu dia menaburkan benih firman Tuhan itu ada yang jatuh di semak-semak batu, ya. Waktu dia lemparkan lagi benih ada yang di semak belukar. Dia lemparkan benih ada yang di tanah subur. Hati seperti tanah. Jadi firman Tuhan mengatakan hati kita, hati manusia itu seperti tanah, ya. Dan firman Tuhan itu adalah benih. Jadi waktu firman Tuhan ditaburkan di hati kita, bagaimana respon kita? Ada hati seperti tanah di pinggir jalan. Apa itu hati seperti tanah di pinggir jalan? Orang yang mendengarkan firman, tetapi iblis datang membuat kita tidak percaya akan firman itu. Hati yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Tadinya dia dengar firman Tuhan. Wah, tiba-tiba iblis datang. Jangan kau percaya. Tidak masuk logika. Mustahil. Akhirnya kita tidak percaya, ya. Hati kita, oh iya betul. Akhirnya kita tidak peduli dengan firman Tuhan.
Itulah yang dikatakan firman yang jatuh di hati, tanah di pinggir jalan, karena burung datang memakannya atau iblis datang mengambil firman itu. Yang kedua, hati yang seperti tanah yang ada di berbatu-batu. Waktu firman itu ditaburkan, orang itu mendengarkan firman, tapi firman itu tidak bisa bertumbuh karena orang seperti ini tidak tahan dengan penderitaan, kesusahan. Orang seperti ini pada akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka merasa firman Tuhan itu menyentuh hatinya, firman Tuhan itu menyentuh hidupnya. Tetapi ketika dia menderita, ada penderitaan, ada cobaan, dia tidak bisa melihat kuasa Tuhan di dalamnya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya benih firman itu mati karena pencobaan, karena penderitaan. Terus apalagi? Tanah yang tumbuh di semak belukar, ya. Tanah seperti ini, hati seperti ini adalah mendengarkan firman, firman itu bertumbuh. Nah, dia dengar firman, firman itu bertumbuh, tapi dihimpit dengan kekhawatiran dan akhirnya benih itu mati. Jadi kekhawatiran ini, ya, yang menghempit firman ini. Banyak hari-hari ini orang khawatir, aduh Tuhan saya khawatir dengan jodohku, ya. Aduh Tuhan saya khawatir dengan masa depanku, bisakah nanti saya kerja baik-baik? Bisakah saya nanti membahagiakan orang tuaku? Dia khawatir. Dia khawatir tiap hari, akhirnya kekhawatiran itu menghimpit imannya. Kekhawatiran itu menghimpit firman Tuhan dan firman Tuhan itu tidak tumbuh. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Apa dia katakan? Lihatlah burung-burung di udara. Ya, tidak menanam tapi Tuhan pelihara. Lihatlah bunga bakung di padang. Dia tidak memintal tapi Tuhan berikan dia pakaian yang indah. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya, dengan tangannya sendiri, bahkan diberikan nafasnya sendiri, diberikan roh Allah dalam diri kita. Masakan Tuhan tidak memelihara kita? Jadi hari ini jangan khawatir. Katakan samping kiri kananmu, jangan khawatir. Lebih keras lagi, jangan khawatir. Satu kali lagi, jangan khawatir. Yesus menyertai kita. Yesus memberkati kita. Masa depan sungguh ada. Karena Yesus berjalan bersama kita. Ya, jangan lagi ada kekhawatiran di dalam diri kita. Yang berikutnya, hati seperti tanah yang subur. Hati seperti tanah yang subur adalah orang yang seperti ini, dia dengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hatinya dan melakukannya. Firman itu bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Ya. Jadi hati yang seperti apa yang kita memiliki? Tentu saja kita mau memiliki hati yang subur, yang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap bahwa anak-anakku semua, anak SMP Kristen Pelita Kasih, ya, semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang meresponi firman Tuhan dengan benar, hatinya seperti tanah yang subur. Injil yang menyelamatkan, ya, atau Alkitab yang menyelamatkan kita. Injil yang menyelamatkan. Dalam Roma, ya, Roma 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, ya. Anak yang perempuan baca ayat yang ke-16 dan yang laki-laki atau yang putra baca ayat yang ke-17, ya. Coba semua buka Alkitabnya. Roma 1 ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, ya. Yang putra, ya, yang putra atau yang laki-laki baca ayat yang ke-16 dan yang putri atau yang perempuan baca ayat yang ke-17. Sudah siap? Semua sudah temukan? Oke, kalau sudah temukan silakan. Yang putrinya di luar ayat ke-16,
2, 3. Ya, yang putra 2, 3. Di dalamnya yang bertolak dari iman kepada iman, seperti ada tertulis, orang yang akan Oke, jadi Injil yang menyelamatkan, Rasul Paulus ya, dia katakan Injil itu atau Alkitab itu adalah kekuatan Allah ya, sebab aku mempunyai keyakinan. Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, di dalam firman, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama kepada orang Yahudi, ya, tetapi juga kepada orang Yunani. Artinya apa? Bahwa Allah, ya, firman Tuhan, Injil itu datang ke dalam dunia. Injil yang telah menjadi manusia itu, ya, firman yang telah menjadi manusia itu. Siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali ya, Taro ya. Tuhan Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Di dalamnya ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa dikatakan menyelamatkan? Karena Yesus datang menebus setiap dosa manusia. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus telah menebus hidupnya? Yesus sudah membayar lunas dosanya di atas kayu salib. Angkatkan tangan kalian. Wah, ya. Yesus menebus dosa kita. Ya, turunkan tangan kalian. Yesus telah menebus dosa kita. Injil adalah kekuatan Allah. Firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dikatakan lagi ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Setiap, ya, ada tertulis, ya, orang benar akan hidup oleh iman. Kalian orang-orang benar, kalian orang-orang yang disucikan, kalian ada orang-orang yang dikuduskan, kalian akan hidup oleh iman. Kita nonton ya, firman yang mengubahkan hidup manusia. Ya, simak baik-baik ya videonya ya. Kenapa kok marah-marah sama Dengar? Yang tadi itu kan pulang dari rumah kami, terus kata pulang setelah kerjaan pulang ke sini, terus aku mau ke satu yang benar itu, ketemu lagi kan tadi di jalan sama benar, terus mereka jadi benar kami, dan pakai masker. Oh, Kesel banget nih, Bang. oh ya ampun, mereka ada yang ingin lagi. Iya, Oh, mereka pasti udah gak bisa bertobat deh. Masa kayak gitu lagi? belum tentu juga sih, Dok. Kok bisa? Iya, orang senang apapun dan seburuk apapun, kalau Tuhan mengubahkan mereka, bisa loh. Iya. Iya, mungkin Mama bisa ceritakan kisah hidup satu orang yang bernama Agustinus. Iya, Agustinus ini dia lahir tahun 300-an. Waktu itu Agustinus lahir di Padasde di Afrika yang dahulunya termasuk kerajaan Roma. Kamu tahu ibunya namanya siapa? Namanya adalah Monica. Dia adalah seorang Kristen Salemu, percaya banget sama Tuhan dan suka berdoa. Tapi papanya adalah seorang yang bukan percaya Tuhan. Dan kamu tahu loh, waktu si Agustinus kecil, dia nakal. Dia pernah mencuri buah pil, membunuh satu petani miskin. Terus dia makan
Dia berbuat kepada babi-babi, firman-Nya aja dimakan. Dia kadang melapor, tapi dia suka mencuri dan dia berbuat kepada babi-babi. Nah, ketika dia udah besar, hidupnya juga hidup dalam dosa, pergaulannya nggak baik. Pokoknya nakal banget deh. Tapi kamu tahu, di dalam hatinya dia merasa gelisah, merasa kosong, tidak damai, karena dia hidup dalam dosa. Dia pengen banget mencari kebenaran sejati. Dia pengen kenal Tuhan, tapi dia bingung Tuhan yang mana. Malah dia ikut ajaran sesat, namanya Manichaeisme. Ajaran ini menolak Allah dan hanya percaya kepada ilmu pengetahuan saja. Gitu. Tapi terus aku ikut ajaran itu, dia ketemu Tuhan. Ya enggak lah, mana ada bisa dapat kebenaran dari kata Tuhan melalui ajaran itu. Dia tetap hidupnya tidak damai. Padahal dia sudah baca semua buku yang pengetahuan. Tapi dia tetap tidak menemukan kebenaran yang dapat membebaskan dia dari dosa. Gitu. Iya, tapi dok, pada suatu kali Tuhan sendiri yang datang mencari Agustinus pada tahun 386 ketika dia duduk di sebuah taman. Tiba-tiba ada suara kecil berkata, ambillah dan bacalah. Wah, kamu tahu, Agustinus menganggap ini adalah suara dari Tuhan yang menyuruh dia mengambil dan membaca Alkitab. Gitu. Iya, Terus Agustinus ambil dan baca. wah, benar dia ambil dan dia baca Alkitabnya. Dan kamu tahu, sejak itu Agustinus itu bertobat. Dia percaya kepada Tuhan dan dia dibaptis pada tahun 387. Nah dong, sejak itulah Agustinus mengenal Tuhan Yesus. Dia dibebaskan dari dosa-dosa dan dia akhirnya menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Dia ketemu Tuhannya. Betul, sebelumnya kan cari-cari tapi tidak dapet. Mana bisa kalau cuma dapet ilmu pengetahuan. Terus habis ketemu Tuhan, dia masih Tuhan. Ya tidak lah dok, kamu tahu dia benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dia jual hartanya dan dia bagi-bagi kepada orang miskin. Mencuri dia. Ya, terus dia hidup menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dia gak nakal lagi, dia gak hidup dalam dosa lagi. Saya. Lihat Tuhan kamu banget gak bisa dong. Nah, Agustinus meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Tua juga. Iya, dan yang tahu sebelum dia meninggal, dia menulis banyak buku dan dia banyak menulis tentang ajaran-ajaran Tuhan. Dan tulisan-tulisannya masih dibaca sampai hari ini dan diajarkan kepada orang-orang Kristen. Masih ada tulisannya. Iya, walaupun udah 1600 tahun yang lalu, tapi dia sangat hebat. Jadi orang yang beragama kayak Bapak Agustinus pun ternyata bisa berubah ya Pak kalau udah ketemu Tuhan. Iya, makanya dong, wah, kalau ada anak yang nakal banget atau yang nggak mau percaya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan mau ubahkan, bisa lah dong, bahkan bisa jadi pengikut Tuhan yang hebat, dan sejati dan semangat melayani Tuhan seperti Bapak Agustinus. Oke, ya. Dari video tadi kita dapat melihat bahwa firman itu mampu merubah seseorang, ya. Tadinya apa, Agustinus yang adalah anak yang nakal, anak yang bandel, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ada seorang anak-anak katakan, ambillah, bacalah. Dia mengambil Alkitab, dia mengambil firman Tuhan itu, dan dia membacanya, dan sejak itu hidupnya menjadi
berubah. Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Seburuk apapun kita, senakal apapun kita, firman Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Oke, semua masuk di kelompoknya masing-masing. Kita akan bikin studi kasus, ya. Studi kasus respon manusia, boleh dicatat ya. Respon manusia terhadap firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ya, judul kasusnya, ketika firman Tuhan berbicara, bagaimana responnya? Bagaimana responnya, ya? Jadi, judul kasus kita, ketika firman Tuhan berbicara, bagaimana responnya? Oke, ini kasusnya. Saya akan anak-anakku bisa melihat ke depan, sekaligus saya juga akan membacakan. Kalian amati baik-baik ya kasusnya. Ya, di sebuah sekolah menengah pertama SMP Kristen Pelita Kasih terdapat seorang siswa bernama Jeremy. Ya, ia dikenal rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan rohani. Dan ia juga adalah ketua OSIS, ya. Namun akhir-akhir ini Jeremy mulai jarang berdoa dan membaca Alkitab. Sebab karena sibuk dengan tugas sekolah dan kegiatan eskul futsal. Jadi Jeremy ini ikut eskul futsal, ya. Sering menang, dia punya tim, ya, tim futsalnya sering menang. Kalau bukan juara 3, 2, dan juara 1, ya. Dan kegiatan dia juga adalah seorang ketua OSIS. Nah, suatu hari dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, guru membahas tentang pentingnya mendengarkan dan menaati firman Tuhan. Ya. Terus guru menugaskan setiap siswa untuk merenungkan satu ayat yang berbicara tentang ketaatan. Ya, jadi Jeremy membaca ayat Yakobus 1 ayat 22 yang bunyinya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Setelah membaca ayat itu, apa yang terjadi? Jeremy merasa tersentuh, ya. Tetapi ia juga bingung. Waktu dia membaca ayat itu, hatinya tersentuh, dia juga bingung bagaimana menerapkan, ya, firman itu di tengah kesibukannya. Ia mulai bertanya-tanya dalam dirinya, apakah ia benar-benar sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Bagaimana caranya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dalam rutinitasnya sehari-hari? Mengapa terkadang lebih mudah mendengarkan firman daripada melakukannya? Nah, tugas kalian di dalam kelompok adalah identifikasikan masalah utama yang dihadapi Jeremy dalam kasus tadi. Jelaskan jenis respon yang ditunjukkan Jeremy terhadap firman Tuhan. Terus rumuskan solusi atau langkah nyata yang dapat dilakukan Jeremy agar dapat mengamplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terus berikutnya, kaitkan pembahasan dengan fungsi Alkitab sebagai penuntun hidup umat Kristen. Saya berikan waktu berapa menit untuk mendiskusikannya.
Oke, ya. Nanti coba ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 2 atau kelompoknya Hizkia ya. Bisa berdiri. Jawab identifikasi masalah utama yang dihadapi Yeremia kira-kira apa? Yang kelompok lain bisa mendengarkan ya apa yang temannya bacakan ya. Kalau menurut dari kelompok kami, Jeremy merasa jauh dari Tuhan dan ingin kembali dekat dengan Tuhan. Tapi bingung bagaimana cara menerapkannya di tengah-tengah kehidupannya. Oke ya. Jadi dia bingung bagaimana menerapkan ya gitu ya. Apa ada kelompok lain yang memberikan tanggapan? Ya, jadi bingung, Yeremia bingung menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ada yang bisa mengidentifikasikan yang lain apa? Ada kelompok lain? Taro mungkin? Kelompoknya Taro kelompok 1? Tidak memiliki waktu luang untuk membaca Alkitab karena kegiatannya yang sibuk. Karena kegiatannya yang sibuk ya. Jadi karena kegiatannya sibuk dia tidak punya waktu luang. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2 dan kelompok 1 yang sedang menjawab. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Jelaskan jenis respon yang ditunjukkan Yeremia terhadap firman Tuhan, ya. Jelaskan responnya, ya. Ada yang mau memberikan jawaban? Ada kelompok yang memberikan jawaban? Bisa angkat tangan kalau mau memberikan jawaban, respon. Ya, oke. Kelompok 1. Responnya dia merasa bersalah karena dia tidak dapat menyiapkan waktu untuk membaca Alkitab. Ya, responnya dia merasa bersalah, ya. Responnya, aduh, saya merasa bersalah. Tepuk tangan buat Claudia ya. Merasa bersalah. Ada lagi yang memberikan tanggapan respon apa? Ada? Yeremia mungkin? Apa responnya? Responnya itu bahwa dia bertanya sendiri apakah dia Oh, jadi responnya dia bertanya dengan dirinya, ya. Aduh, apakah saya ini sudah jadi pelaku firman Tuhan? Jadi ada pertanyaan yang timbul dalam dirinya, ya, ketika mendengarkan firman Tuhan itu. Yang ketiga, rumusan solusi atau langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan Yeremia agar dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin, oh Giovanni, oke silakan kelompok 3. Menurut kelompok kami, solusi atau langkah nyata yang dapat dilakukan Yeremia agar dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari adalah dengan cara membuat sebuah langkah-langkah untuk melakukan hal atau tugas tertentu, mengatur sesuatu sesuai waktu yang sesuai dengan apa yang paling penting dilakukan, yaitu biasanya juga disebut sebagai manajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik. Meluangkan waktu untuk tetap membaca Alkitab dan berdoa karena mengatur waktu adalah kunci pertama untuk menyelesaikan segala sesuatu dan Tuhan adalah yang paling utama. Wah, terima kasih. Tepuk tangan ya buat kelompok 3 Giovanni ya. Betul ya, harus manajemen waktu. Waktu harus diatur sebaik-baik mungkin ya. Jadi atur waktunya, harus memiliki manajemen waktu yang luar biasa ya. Oke. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menyimpulkannya ya. Pembelajaran kita hari ini semua membaca tulisan rangkuman yang ada di papan tulis. 2, 3. Firman Tuhan serta meresponnya dengan benar, maka firman Tuhan itu dapat mengubah dan menuntun hidup kita makin mengenal Tuhan. Ya, jadi respon kita ya dengan benar, maka firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Pembelajaran kita sampai di sini pada siang hari ini ya, tetap semangat, tetap antusias, sampai ketemu di mata pelajaran minggu depan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa,
Allah yang terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu, Allah yang mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik. Pada hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk setia membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, berikan hikmat, berikan kepandaian di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Kami mengakhiri pembelajaran kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.